terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada bajunya yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Sukacita sahabat mempelai. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama dengan mereka? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap tindakan memiliki motifnya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan berpuasa. Murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu mengapa Yohanes mengajarkan mereka untuk berpuasa. Yohanes sendiri berpuasa karena menantikan pemulihan yang akan Allah lakukan melalui Sang Mesias bagi kerajaan Israel. Yohanes mengharapkan pemulihan bagi umat Tuhan demi kemuliaan Allah. Maka puasa bagi Yohanes adalah bentuk doa dan harapan di tengah-tengah duka cita, penantian akan keselamatan yang besar. Orang-orang yang berpuasa karena rutinitas, mengikuti kebiasaan, orang-orang itu masih begitu kerdil di dalam hidup rohani. Jika hati seorang merasa berduka, bagaimana mungkin mereka bersenang-senang, makan dan minum? Sebaliknya, jika hati seseorang merasa penuh sukacita, bagaimana mungkin mereka murung dan tidak makan atau minum? Murid-murid Yohanes berpuasa karena mereka berduka cita atas keadaan Israel. Mereka juga berpuasa karena mereka merindukan Sang Mesias yang akan datang. Kedatangan Sang Mesias akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Yesus menggambarkan kedatangannya sebagai suatu pesta pernikahan yang dirayakan oleh sang pengantin bersama dengan sahabat-sahabatnya. Siapakah di antara mereka atau siapakah sahabat-sahabat sang pengantin yang berduka cita di dalam pesta itu? Pasti tidak ada. Pernikahan itu akan menjadi suatu kesempatan bersuka cita bersama. Pesta pernikahan tidak mungkin menjadi pertemuan murung di mana semua orang meratap dan menangis, mengharapkan adanya perbaikan keadaan. Jika murid-murid Yohanes tekun berpuasa di dalam pengertian yang benar, maka sebenarnya pada momen Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus, puasa mereka seharusnya berhenti dan diganti dengan sukacita yang sejati.
Tapi ternyata pengikut Yohanes Pembaptis pun bisa salah dan jatuh ke dalam kepicikan. Pengikut Yohanes Pembaptis yang tidak datang kepada Yesus dan menjadi pengikut Yesus tidak mengerti tujuan Yohanes Pembaptis mengajar mereka. Apalagi kalau mereka merasa Yesus Kristus adalah saingan guru mereka. Yohanes menganggap dirinya hanyalah pembuka jalan. Yohanes mengajarkan kepada mereka, para muridnya, bahwa dia adalah pembuka jalan bagi Yesus. Bahkan dia menganggap dirinya harus semakin kecil, sedangkan Yesus harus semakin besar. Kita bandingkan dengan Injil Yohanes bab 3 ayat 29. Dan kalimat Yesus pada ayat 16 dan ayat yang ke-17, kian lama dan kian baru. Maaf, kain lama dan kain baru. Dan juga kalimatnya yang ke-17 pada ayat 17, anggur baru dan kantong kulit tua. Apa yang mau diungkapkan oleh Yesus? Kain yang sudah tua dan kantong anggur yang telah lama akan mudah sobek. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang terus mempertahankan tradisi, menantikan janji Allah, tetapi gagal melihat Kristus sebagai penggenapan dari janji itu. Akan tetapi, kain lama atau kantong anggur yang sudah lapuk, dia tidak sanggup menahan kain yang baru atau anggur yang baru. Dan karena itu, baik kain lama maupun kantung anggur yang lama beserta dengan kain yang baru dan anggur yang baru akan terbuang. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa pemahaman tradisional yang kaku akan gagal melihat dinamika pekerjaan Tuhan dan membuat pernyataan Tuhan menjadi konflik dengan pemahaman tradisi itu sendiri. Pemahaman tradisional harus selalu diterapkan di dalam konteks pemimpin atau pimpinan saat ini dari Roh Kudus. Apa yang Tuhan sedang nyatakan? Itulah yang harus diakomodasi oleh pemahaman tradisional kita. Jika apa yang Tuhan sedang kerjakan berkonflik dengan tradisi, maka tradisi kita adalah kain usang atau tempat anggur yang lapuk. Inilah yang Tuhan katakan sebagai jawaban dari kehidupan beragama pengikut Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan kehidupan beragama kita? Ini yang Yesus tekankan kepada ajaran atau kehidupan Yohanes Pembaptis. Yaitu bagaimana dengan kehidupan beragama kita? Apakah kita menjalankan kehidupan beragama kita dengan setia mengajarkan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada zaman kita ini? Carilah pemimpin. Carilah pemimpin yang dibawa oleh Tuhan. Apakah yang zaman ini perlukan? Apakah yang Tuhan sedang kerjakan? Adakah wadahnya? Ataukah tempatnya saya berada hanyalah wadah yang mengerjakan semua rutinitas ibadat, tetapi tidak pernah sadar Tuhan mau kerjakan apa? Apa gunanya berpuasa? Apa gunanya mempelajari doktrin yang benar? Bahkan hidup saleh pun tidak berguna jika kita hidup dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sedang Dia lakukan di dalam sejarah. Kita membina kerohanian kita ke level yang lebih tinggi. Kita membina kerohanian kita hingga ke level yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya kita hanyalah orang Kristen yang berputar-putar dalam tradisi yang mati. Itulah yang mau disampaikan oleh bacaan Injil hari ini. Bukan saja tentang hal berpuasa,
tetapi bagaimana kita menanggapi zaman ini. Kita melakukan apa, kita buat apa. Itulah yang Yesus mau, tentang kehidupan lama, tentang kehidupan baru yang dia bawa. Ingat bahwa Yohanes Pembaptis, dia hadir sebagai pembuka jalan. Hidup tradisional, hidup tradisi adat, kita kenal sebagai tolak ukur manusia pada zaman dulu. Tetapi ketika kehidupan baru itu hadir, maka itu yang Yesus mau. Lakukanlah apa yang sekarang kita lakukan. Berpikirlah tentang apa ke depan yang akan kita buat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, penuh cinta, Engkaulah anugerah jalan kehidupan bagi kami. Terangilah kami di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerangi semua yang berada dalam kehidupan ini, agar mampu menanggapi segala sesuatu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah engkau diutus.